bekerja sama dengan sawah-sawah tetangga tentunya, Mas Darwis. Iya Mbak, kalau dari segi aksesnya kita masih numpang sama sawah-sawah tetangga, pematang sawah tetangga yang kebetulan adalah milik keluarga juga sendiri. Oke. Ya. Ada bagi hasil tidak ya? Selama ini belum ada bagi hasilnya. Cuma dia memberikan berupa dukungan, memberikan akses yang bisa kita manfaatkan dengan memberi semacam batu-batu injakan terhadap sawah-sawah milik orang yang kita lewati, yang dilewati pengunjung juga, karena kebetulan kita punya lokasi di sini di atas puncak, jaraknya kira-kira 200 meter dari Jalan Poros, Mbak. Kita punya lokasi kafe sawah di sini. Jadi masuk jalan kaki 200 meter ya ke dalamnya? Iya, 200 meter dari Jalan Poros, Mbak. Dari jalan. Nah, jadi mudah-mudahan itu masuk di sini jalan kaki sambil menikmati juga hamparan sawah begitu. Ya, jadi para pengunjung langsung bisa merasakan menikmati berjalan di pematang sawah tanpa harus membukakan jalan besar, mengorbankan padinya sendiri, mengorbankan sawah, membuka jalan. Ya. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan, Mas Darwis, karena sebenarnya dengan membuka, dengan mudah-mudahan juga yang bergabung di Insan Tani ini, pemuda-pemuda di seluruh Indonesia dapat terinspirasi. Karena kebetulan juga di sini, Mbak, alhamdulillah selama saya buka usaha di kafe sawah ini, sudah banyak juga yang terinspirasi di daerah-daerah lain, Mbak, yang ada di Sulawesi Selatan itu sendiri. Iya, itu manfaatnya acara webinar inspirasi bisnis ini kita bisa menyebarluaskan apa yang Mas Darwis lakukan di Sulawesi Selatan, di Bulukumba. Teman-teman petani intani intaner ya kita menyebutnya dari Aceh, Papua, Kalimantan, Sumatera, Jawa bisa melihat ini gitu. Kebetulan ini jadi saya sapa ya semuanya lagi Bapak Ibu peserta webinar inspirasi bisnis, terima kasih sudah bergabung hari ini. Hari ini kita mengangkat, selamat bergabung. Ya, hari ini kita mengangkat wisata di sawah dan ada tambahan pendapatan yaitu dari pengembangan budidaya ikan air tawar di sawah. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Mungkin bila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung boleh angkat tangannya sambil coba saya cek di room chat ya, ada pertanyaan apa saja. Ini banyak sekali peserta, ada dari Sumut ini Pak Edi Suhartono, kemudian ada dari Kerawang juga hadir, kemudian oke, ini ada dari Ibu Rohani, bolehlah video atau link videonya di-share buat inspirasi. Boleh Nadia diputarkan lagi videonya yang tadi, Nadia? Silakan. Pak, Bu, bukan Bu. Oh, ya, ya sebentar ya Pak Ade, sebentar Pak Ade ya. Kita mau putarkan video sebentar ya. YouTube-nya nggak Mbak? Nanti tolong di-share ya.
Luar biasa indahnya, nggak puas-puasnya saya Pak, dan nggak bosan-bosan untuk melihat video itu kembali. Oke, ini sudah ada yang angkat tangan dari Pak Ade Gunawan. Silakan Pak Ade Gunawan, apa yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Aplaus untuk Pak Darwis nih, luar biasa. Ya, Mas, salam. Salam kenal Pak Darwis. Nanti saya minta nomor teleponnya ya. Ini keren. Kebetulan kita juga di Banten. Ya, perkenalkan saya Ade Gunawan ya dari Media Online Indonesia. Ini acara yang sangat luar biasa, Insani wisata tani Indonesia ya. Ini ya sangat membantu lah ya untuk banyak orang, khususnya memotivasi pemuda dan pemudi untuk lebih kembali back to nature ya, ke tanah pertanian. Nah, ini saya sambil ngomong merinding nih, Pak Darwis. Bisa jadi masalah, Mas. Silakan Mas. Luar biasa. Izin nanti link YouTube-nya sama nomor teleponnya ya, Pak Darwis. Mudah-mudahan saya bisa coba ikut juga membantu ya dari Perkumpulan Media Indonesia untuk bisa men-share, menginformasikan ke masyarakat luas bahwa Indonesia luar biasa, pertanian Indonesia wonderful. Untuk pertanyaannya sangat mudah. Ini perjuangan tidak mudah, ya Pak Darwis ya. Berapa lama betul, itu Mas, Pak Darwis untuk mewujudkan hal yang Pak Darwis lakukan nih, Pak Darwis? Kenapa Mas? Oke, sebentar. Sudah berapa lama tuh? Ya, oke, terima kasih. Kami terima di sini kasih, Mas Ade Gunawan. Masuk 3 tahun. Terima kasih Mas Ade Gunawan untuk pertanyaannya. Dan kita memang sama-sama menyebarluaskan apa yang ada di Inspirasi Bisnis Intani ini agar kita bisa membangun ekosistem pertanian dan mensejahterakan petani Indonesia. Pak Darwis, hubungan dengan pertanyaan tadi Pak Ade Gunawan ya, sekalian juga saya bertanya, ini kan dimulai pada tahun 2017. Kemudian bagaimana kalau tadi Pak Ade bertanya bagaimana perjuangannya untuk membangun ini, berapa lama? Saya kaitkan berapa modalnya. Silakan Mas Darwis ceritakan. Oh iya. Terus terang Mbak, kalau kita di sini saya pribadi modalnya itu sangat kecil Mbak. Kecil sekali. Bila bisa dibilang 0 rupiah. Cuma karena kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas kebutuhan-kebutuhan yang ada di sini, kita manfaatkan alam, itu artinya dengan modal yang sangat kecil sekali. Ya, seperti apa Mas memulainya? Memulainya itu merintis Mbak, cuma kita awalnya karena awalnya memang kita cuma pengembangan ikan air tawar lewat Minapadi itu. Kita posting-posting, ada ikan 10 ekor dari tetangga, kita pelihara, posting akhirnya sampai ke Dinas Pertanian, akhirnya dapat bantuan Pak. Begitu kalau dari bantuan-bantuan jenis bibit ini. Jadi saya bilang ini kalau Minapadinya itu 0 rupiah, begitu anunya modalnya. Oke, kalau untuk wisatanya sendiri, buka kafenya? Untuk wisata kafenya kita cuma modal awalnya itu sekitar 1 jutaan Mbak, karena kita beli bahan-bahan yang kita butuhkan seperti pasir, semen, kemudian membuat suatu spot foto untuk perpaduan sawah itu sendiri supaya lebih menarik begitu. Kreatif. Bahan yang digunakan ramah lingkungan tentunya ya Pak ya? Kita di sini gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan sendiri Mbak. Kayu, kemudian gazebo-gazebonya kita bikin secara unik dengan memanfaatkan daun nipah yang ada di sekitar di kampung juga di sini. Iya. Untuk ini kan di situ banyak pengunjung. Mas Ade sudah cukup tadi, sudah terjawab ya Mas Ade? Saya lanjut ya dengan pertanyaan lain. Mungkin tambahan ya untuk Mbak Ila. Mbak Ila,
Ini Insani ya, media Intani, Tani. Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Ya. Intani, Pak. Intani. Yang jelas ada TV Tani. Izin saya untuk berkolaborasi ya. Kita khusus di Banten pengen juga tuh. Ada wisata anggur, ada wisata yang lainnya nih Mbak. Terkait dengan pertanian. Nanti mungkin bisa dilanjut Mbak. Siap, mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Siap, akan kita riset dan akan kita cek lokasi. Ya, terima kasih Pak Ade Gunawan. Kembali ke Mas Darwis. Mas, itu kan banyak pengunjung. Bagaimana pengelolaan sampah? Kalau kita di sini Mbak cukup menyiapkan tempat-tempat sampah setiap akhir mau tutup tempat ini wisata kafe kita bersihkan. Cukup menyiapkan Mbak tempat-tempat sampah di segala titik begitu untuk mengurangi sampah-sampah yang berserakan terhadap pengunjung itu sendiri. Iya, karena kita menjaga kebersihan lingkungan. Iya, hal itu sangat penting ya untuk melestarikan lingkungan. Juga sebetulnya dengan wisata-wisata yang dibuka di lahan-lahan pertanian itu jangan sampai merusak lingkungan itu sendiri, merusak pertanian itu sendiri. Karena dengan pembangunan wisata kan sudah mengurangi lahan dari pertaniannya, gitu. Tapi meningkatkan nilai secara ekonomi, gitu. Tapi jangan sampai nanti Sulawesi Selatan itu adalah nomor 4 lumbung padi di Indonesia. Iya. Peringkat 4 di Indonesia sebagai lumbung padi. Setelah Jawa, langsung ke Sulawesi, baru ke Sumatera Sumatera Selatan. Jangan sampai dengan nanti banyak yang terinspirasi, kemudian membuka kafe-kafe, begitu, nanti semakin berkurang lahan baku sawahnya. Oke. Mungkin ada lagi yang lain. Saya tadi ini banyak apresiasi ini untuk Pak Darwis ya, untuk Mas Darwis ya. Saya boleh bacakan ini juga ada hadir dari Neni Arbia Pasaribu dari Tapsel yang tentunya ingin mendengar ya dan melihat langsung apa yang kita bahas hari ini. Kemudian ini ada dari Mas Ferry Sanjaya, ini dari keren luar biasa Mas Darwis gitu. Mas Ferry ini dari Desa Global Dedigo, Desa Digital Global. Masih ada Mas Ferry? Ya, Bu. Iya, bagaimana menurut Mas Ferry ini karyanya Mas Darwis ini? Sama-sama milenial ini, Mas Ferry kan juga masih milenial ya? Iya, milenial ya Bu ya. Makasih Bu Ila. Saya kira memang ini Mas Darwis ini bagus juga ya, dan memang ini harus disebarkan virus-virus kebaikan di desa-desa di Jawa tentunya ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Terutama di Jawa ini Mas ya, karena di Jawa ini saya kira potensi untuk wisata ini sangat luar biasa, tetapi tidak banyak orang sekreatif Mas Darwis ya. Tadi apalagi saya mendengar Mas Darwis dengan membuat wisata sawah ini hanya mengeluarkan uang 1 juta saja ini sudah mampu gitu kan. Di Jawa 1 juta mungkin cuman buat apa gitu kan. Nah ini perlu disebarkan virus ini Mas ya. Saya kira itu luar biasa, keren. Ya, terima kasih Mas Ferry. Dan ini potensi desa, potensi seperti ini harus kita angkat. Oh ya, Mas Darwis tadi kan disinggung itu dengan mulai mina padi, mulai beberapa ekor ikan, kemudian dimasukkan di media sosial ya. Ya, media sosial, kemudian orang tahu, kemudian orang pada hadir gitu, berkunjung gitu. Kelihatannya Mas Darwis sangat sadar dengan promosi melalui media sosial gitu. Seperti apa lagi Mas bisa cerita Mas dalam hal promosinya? Kalau selama ini Mbak kita sebetulnya
membuat suatu usaha khususnya di pertanian tidak terlalu susah menurut saya, Mbak. Karena selain media sosial sangat berpengaruh, jadi kita tinggal memposting, membuat sesuatu yang menarik, kemudian kita posting secara tidak sadar. Sebetulnya kita sudah menjual karya itu sendiri, Mbak, yang bisa mendatangkan nilai ekonomi, begitu. Jadi harapan saya ke depan untuk terutama terhadap pemuda-pemuda tani yang ada di seluruh Indonesia, supaya bisa juga memanfaatkan lahan, istilahnya yang bisa mengubah nilai ekonomi. Begitu, Mbak. Bisa menambah nilai ekonomi ya Pak ya dari pertanian. Iya. Jadi kita bisa menambah nilai ekonominya melalui satu tadi pengembangan wisata, melalui olahan dari hasil panen itu sendiri. Itu bisa jadi kosmetik, bisa jadi kesehatan gitu. Iya. Ini ada yang ingin bertanya, sudah angkat tangan, Pak Arianto. Pak Arianto, dari mana Pak Arianto? Selamat pagi, selamat Bu. bergabung, Pak. Kami dari Pak Darwis, kami dari Desa Antara. Kebetulan mayoritas kami adalah petani padi. Iya. Ada lahan kami sekitar 5 hektar. Nah, kebetulan saya juga bersama kepala dusun kami, Bapak Ramlan. Beliau adalah petani sekaligus. Jadi ada yang ingin dipertanyakan oleh Bapak Ramlan pada Bapak. Saya persilakan. Ya, silakan, Pak. Itu Pak Darwis ya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Pak mengendalikan ikan nila tadi apabila kita tuh memberi pestisida ataupun racun kepada tanaman padi supaya ikan tersebut tidak mati gitu. Rata-rata kalau di tempat kami ini memakai pestisida untuk menghilangkan hama daripada tanaman padi kami. Kalau kebiasaan kita di sini, Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kami coba menjawab sesuai dengan pengalaman pribadi ya Pak ya. Kalau di sini kita mina padinya Pak, pengurangan pestisida itu pada saat penaburan bibit nila itu sendiri di sawah, otomatis kita sudah mengurangi dosis ya Pak, dosis pestisida yang kita gunakan pada saat penyemprotan begitu. Tetapi pengalaman kita di sini Pak, selama mengembangkan mina ikan air tawar lewat mina padi ini, 50% penggunaan pestisida itu Pak dikurangi. Mulai dari pestisida, kemudian pengurangan pupuk, dan yang kita gunakan adalah pupuk cair. Pupuk cair Pak, supaya tidak terganggu pada ikan itu sendiri, malah dapat menambah pertumbuhan ikan apabila kita sering menggunakan pupuk cair, begitu Pak. Kalau masalah penggunaan pestisidanya, otomatis kalau sudah ada bibit di sawah, bibit ikan, maksud saya, otomatis pengurangan pestisidanya Pak, pengurangan dosisnya maksudnya. Ya Pak. Begitu Pak. Kalau cair itu Pak seperti apa gitu Pak? Apanya tuh Pak? Pupuk cairnya tadi. Maksudnya Pak, seperti dari apa? Menggunakan pupuk cair apa? Oh, penggunaan pupuk cairnya kita di sini Pak, biasa membuat pupuk cair sendiri Pak, dari pongkol pisang, dari jenis-jenis apa itu? Sisa-sisa cucian beras begitu. Karena kita di sini padukan juga dengan apalagi padi dengan padi organik istilahnya. Ya, jadi Pak Arianto, pupuk yang digunakan adalah pupuk organik. Pupuk organik itu diolah dari bisa juga menggunakan pupuk kimia, sayuran, tetapi sisa
sisa dapur ya, sisa rumah tangga gitu, sampah rumah tangga itu diolah menjadi pupuk cair. Nanti kapan kita akan ini deh, saya akan undang narasumber untuk pembuatan pupuk cair organik. Gitu Pak Arya. Betul. Keren Pak, keren.